neraka alhamdulillah min dzalik niku protes Gusti kok kula dimasukkan neraka kula ngeten iki mboten salat mboten iki lebih disebabkan karena kula mboten diajari kali bapak kula mboten akhirnya bapak ngomong mboten Gusti kula sampun ngajari kula syarat kula pasrahkan ten ustaz niku kula setiap bulan pun bayar niku misalnya tapi ustaz itu saya mboten genah mboten diajari sing bener mboten dan seterusnya niku akan terus berlanjut seperti itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan ternyata titah dan perintah Gusti Kanjeng Nabi ini muru auladakum bisholah ini mulai umur 7 tahun. Ya. Kenapa kok kemudian dipentingkan? Kemungkinan ini kalau seandainya anak kita sudah terbiasa melaksanakan sholat, anak kita sudah terbiasa melaksanakan sholat, kemungkinan akan ada jaminan anak kita akan baik. Insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah akan dijaga. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah kita aman-aman saja. Keluarga kita, istri kita, suami kita, kemudian anak-anak kita akan baik-baik saja. Kalau seandainya anak kita itu sudah kenal dengan sholat, sudah mampu melaksanakan sholat dengan benar dan seterusnya. Oke, terus muru auladakum bisholah ini kerja. Bahkan sering kan tidak hanya itu. Insya Allah kalau seandainya kita sholatnya sudah benar, kehidupan kita akan dijaga oleh Gusti Allah. Terus kehidupan kita akan diatur oleh Gusti Allah. Insya Allah kita sejahtera ya. Oke, kalau kembali dilaksanakan dengan cara jamaah dan seterusnya seperti ini, insya Allah pada akhirnya yang namanya sholat kita itu adalah menjadikan kita memastikan insya Allah aman-aman saja, menjadikan kita itu adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu seperti itu. Jadi muru auladakum bisholah itu berkonsekuensi daripada ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang kesempurnaan sebuah kewajiban itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Wudu itu adalah menjadi syarat kesempurnaan dari sholat. Maka ngajari wudu itu wajib. Ya, jadi pemahaman tentang keagamaan yang di situ itu menjadi kesempurnaan sholatnya anak kita itu juga menjadi hal yang harus dilakukan. Ini penting untuk kemudian saya tegaskan kepada panjenengan bahwa kita memiliki kewajiban itu saged nopo boten saged, sempat nopo boten sempat. Kita kumpul-kumpul di sini itu kan juga dalam rangka itu. Kalau seandainya panjenengan kok boten gadah basic keilmuan untuk kemudian bisa ngajari anak dengan benar, maka diserahkanlah kepada takmir, diserahkan kepada lembaga dan seterusnya, dan kemudian seperti itu. Kalau seandainya misalnya sudah kita punya lembaga seperti itu, monggo untuk kemudian diperhatikan dan kemudian dipikirkan kira-kira orang yang berjasa untuk kita sehingga kita terbebas dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ustaz-ustaznya itu, ustazah itu juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Karena biasanya lembaga-lembaga apalagi kemudian TPQ macam-macam itu sudah menjadi rahasia umum. Setiap bulan cuma dibayar 1 seket, dibayar 200, dibayar 200 seket. Yo nopo nih, rumah becak itu, rumah becak murah. Mari ngono sing nyopir sak karepe dhewe, mari ngono kita atas nama yang naik becak itu penumpang ngamuk nang tukang becak nggih. Sampai kok ngawur Pak nyopir sampean itu murah yo selamat. Itu seperti itu, murah yo selamat. Nek kepengin selamat sing larang gitu ya. Jadi penting nggih paradigma berpikir kita. Lagi-lagi yang saya tegaskan, nek panjenengan kursus English first misalnya niku sampai 1 bulan bisa 1 juta, satu pertemuan itu 100.000. Umpamanya itu bayar 100.000 mawon, oke, 100.000 seket mawon teng madrasah dininya masjid itu pun geger itu cara medulane kok geger. Masa dibayar di tag desa seket itu langsung ngeklaim nggih.
gak ikhlas. Padahal ini keselamatan dunia akhirat itu. Sampai ngomong gak ikhlas. Mosok saulan jalur sekat. Di akhirnya katanya serampangan ngajarin. Mosok murah jalur selamat itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Salah satu kelemahan dengan nggak betul terdatus itu salah satu anu ini lembaga-lembaga mahal di Jember ini rata-rata lembaga-lembaga mahal di Jember ini rata-rata gurunya bawa UMR mesti tinggi lebih banyak gajinya tuh kan tapi dia sepatuan yang gaya gitu kadang-kadang apa jenenge Dacia yang gaya sing yo gitu padahal ada tadi yang sama begini. Terus salah satu yang kemudian menjadikan kita ayo kalau selalu tentang griya kula ngoten kula selalu nunjuk guru kepada murid-murid saya sampeyan ngerti kok ini guru ini ngerti ustaz ini ngerti ini adalah orang yang mampu mengangkat panjenengan dari tingkatan awam menjadi calon intelektual calon ilmuwan ini wong ini kemudian tidak dihormati gimana? Oleh sebab itu, pulau ngapunten komitmen di lembaga saya itu adalah akan memberikan gaji yang paling tinggi untuk Ustaz se-Kabupaten Jember. Niki komitmen pulau. Jadi tergriya pulau ini gajinya insya Allah di tingkat itu paling tinggi. Karena apa? Gurulah yang pada akhirnya mampu menjadikan kita dari orang awam menjadi berilmu. Lah, monggo paradigmanya tadi dipakai dalam konteks misalnya merawat guru-guru ngaji tertinggi. Cuman gimana kurikulum yang dibutuhkan agar anak bisa ibadah dengan benar, ibadah sholat dengan benar dan seterusnya, niku kemudian harus diupayakan. Kalau kenyataannya tidak semua misalnya ahli head misalnya tentang darah head misalnya kenyataannya nggak mampu ya jangan dipaksakan karena semuanya itu butuh ilmu. Ambil ahlinya dan seterusnya. Jadi penting untuk kemudian pulau tegaskan ya bahkan seperti tadi yang saya katakan itu ada kaidah ada penjelasan yang mengatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul mantar kawaladah jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi mantar kawaladah barang siapa yang meninggalkan anaknya jahilan dalam keadaan bodoh kana kullu dzambin amilahu alaihi maka setiap dosa yang dimiliki oleh yang dilakukan oleh anak-anak kita itu juga dibebankan kepada kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu perlu direnungkan, perlu diperhatikan, pun sampai karena kita terlalu enjoy di kantor, pun sampai kemudian karena kita terlalu sibuk bekerja, akhirnya sama sekali yang namanya pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan keagamaan itu tidak diperhatikan, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian apa itu? Yang kedua itu adalah wadribuhum 'alaiha. Pukul anak kita. Meskipun yang namanya memukul ini adalah semuanya sepakat adalah yang ghairu mubarrihin, yang tidak sampai menyakitkan, yang tidak sampai membahayakan. Tapi ekspresi kemarahan itu harus bahwa kita menganggap serius yang namanya sholat ini, yang namanya puasa, yang namanya ibadah untuk tamrin, untuk latihan anak agar terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik. Ketika kemudian ditinggalkan oleh anak-anak kita, ekspresi kemarahan yang serius itu adalah harus kita upayakan, kita tampilkan di depan anak kita, meskipun tetap sayang. Tegas dengan kasar itu beda. Namun tegas dengan kasar itu beda. Kita harus tegas, tapi tak buatan asal kasar. Bahkan kalau mendengar atau membaca sebuah hadis Nabi, tapi kalau lali, saya nonton lali riwayat itu. Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan. Sesungguhnya Allah ketika menghendaki sebuah keluarga itu baik, adkhala alaihi ar-rifqa, maka Allah akan memasukkan
itu sukses, betul. Gusti Kanjeng Nabi ini betul pernah main bojo. Bayangkan ya. Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini menjadi pelayan Gusti Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Selama 10 tahun menjadi pelayan Gusti Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Dan menurut laporan Anas bin Malik selama 10 tahun boten pernah dipaido Gusti Kanjeng Nabi. Nggih. Sampai itu kok gak diterima, sampai kok gak nyala pakai. Nek kita mungkin sedina ping 4 ping 5. Lho itu apa? Gue pembantu masuk dulu. Nggih. Nabi Muhammad ini dilayani oleh Anas bin Malik 10 tahun. Nggih. Jadi umpamane kita niku napa malih sakniki mulitan ngaku sebagai umat Muhammad kok gawani ngamukan. Nah, jadi gak pati cocok. Gawani ngamukan terus. Nggih. Jadi inna Allah idza arada bi khairin bi ahli baitin khairan, kalau Gusti Allah menghendaki sebuah keluarga itu adalah baik, adkhala alaihim ar-rifqa, maka Allah akan memasukkan kepada keluarga itu ar-rifqa, kelemah lembutan. Ya, kula sakniki dados dosen. Nggih. Pokoke nek ana wong lanang yang gaya, sok merentah istri macam-macam mesti konflik. Ya, mesti konflik. Sing paling penting niku nek wis ngomong tentang bagaimana pendidikan anak itu sebenarnya, pendidikan keluarga secara umum itu sebenarnya konsep hadis setunggal mawon itu luar biasa. Faliyatul khairul qawliyah. Ngomong sing apik. Cukup. Ngomong sing apik. Qawliyah itu ngomong. Niku luar biasa. Enggak akan pernah konflik. Nopo karena ngomong. Mana orang bersih. Cinta mawon. Kalau seandainya istri sama tersinggung buatan sakit, ya, seperti yang pernah kula tegasaken terjadi, hatinya istri itu seperti kaca. Kalau pecah, angel kembali, ya, wangel, kayak wong lanang koyo banyu, wapang latihan ya, bojo itu wangel, kesalahan kita 20 tahun yang lalu. Pakai sendiri sampean terus ya gak lali-lali gue bukan mana dewa selali malah bojo ini memorinya kuat sekali nih ya untuk motor ini. Oleh sebab itu penting kalau seandainya kita sedang menghadapi anak dan seterusnya kalau tegaskan mau antara tegas dengan kasar itu beda. Yang diharapkan ini adalah tegas. Kita tidak bertoleransi ketika kemudian anak itu meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Apakah kemudian itu puasa dan seterusnya ketika usianya 10 tahun. Ya, ketika usianya 10 tahun itu tidak ada toleransi untuk kemudian misalnya meninggalkan. Dan kita direkomendasikan untuk memukul. Ini yang penting. Kita harus ada kesatuan pandangan misalnya. Dalam konteks ini dengan para ustadz dan saling ini kadang-kadang jarang sekali orang tua yang kalau seandainya menerima laporan dari anak bahwa mungkin diberi takzir atau sanksi, diberi hukuman oleh ustadz, oleh gurunya misalnya, padahal itu tidak terlalu berat tapi karena anaknya mendramatisir misalnya, ini jarang yang bisa menerima. Bahkan kadang-kadang banyak dilaporkan ke polisi. Ini singkat ini menjadi runyam. Padahal juga orang belum kayak tidak, ini yang tidak. Cuma nangis nangis itu biasa. Lalu dan itu dalam artian ya orang bisa mendramatisir dan seterusnya. Karena orang dulu itu, kenapa orang dulu itu kok tidak aneh-aneh? Di antaranya apa tadi? Pasrah bohongan kepada para ustadz, para kiai. Dan saat ini meskipun paradigma dari ustadz, paradigma dari kiai itu juga harus sama. Kita tidak akan melakukan kekerasan fisik. Harus kita hindari kekerasan fisik, apalagi yang membahayakan. Itu tidak boleh kita lakukan. Kalau misalnya kita marah, lebih disebabkan karena wong itu tegas. Ada sesuatu yang kemudian misalnya harus diingatkan
seperti itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa keberhasilan dakwah kita itu adalah tergantung kelemah lembutan kita. Dakwah kepada istri, dakwah kepada suami, dakwah kepada anak dan seterusnya itu tergantung pada kelemah lembutan kita. Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan, sesungguhnya Allah kalau seandainya sudah menghendaki untuk sebuah keluarga itu baik, adkhala alaihim ar-rifqa, maka Allah akan memasukkan kelemah lembutan pada keluarga itu. Umpamanya muncul itu kasar, istri itu kasar, mesti bendino di kono perang Gaza itu bendino di kono. Oke, nanti kita tambah Lebanon misalnya, ini kok terus-terusan itu. Prinsipnya sebenarnya apa? Menang lawan, kades. Oh, menang. Ya, jangan pakai menang itu solusi. Menang itu solusi untuk kemudian menghindari pertengkaran itu. Menang itu solusi. Jadi Gusti Kanjeng Nabi pada waktu saya pernah cerita ini mungkin di sini perang Uhud, itu kan awalnya padahal antara awalnya 1000 sampai lawan 3000, yang kemudian golongan kaum munafikin itu mundur 300 menjadi 700 lawan 3000. Kemudian sudah letak pemanahnya itu strategis di Gunung Uhud dan seterusnya, itu sampai strategis macam-macam. Karena ada rampasan perang, karena orang kafir Quraisy pada waktu itu kocar-kacir, niku akhirnya tempat-tempat strategis oleh pemanah ditinggalkan dan kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid. Begitu. Akhirnya berdampak pada kekalahan yang Gusti Kanjeng Nabi sampai dan gigi mulianya itu menjadi patah, kemudian sampai macam-macam dan seterusnya. Itu luar biasa. Ya. Nopo yang kemudian dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi kepada pemanah itu? Apakah langsung main dulu? Apakah langsung marah-marah itu gara-gara sampean kita kocar-kacir, kita hampir mati, kita hampir mati? Apa begitu? Tidak, ternyata yang muncul dari Gusti Kanjeng Nabi ucapan yang santun dan seterusnya, sehingga turunnya ayat fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Terus dalam konteks tertentu memukul itu adalah penting, tapi memukul itu sendiri ada persyaratan-persyaratannya. Tidak boleh marah pun seperti apa. Yang namanya memukul itu tidak boleh memukul yang membahayakan, memukul yang pada akhirnya menjadikan tulang itu patah, memukul yang pada akhirnya menjadikan kulit itu robek. Memukul itu adalah sesuatu yang pada akhirnya tidak menjadikan anak itu dibahayakan, apalagi daerah muka, mata dan seterusnya. Itu jangan sampai kita lakukan. Itu seperti itu. Yang terakhir adalah wafat itu pisah. Nah, ini luar biasa. Jadi ini kasus kejadian kemarin itu